Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan melihat bagaimana kelicikannya ya, para pendeta ya yang mengagungkan mengenai pengajaran hipergrace. Mereka ini sangat licik ya. Mari kita lihat dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, ini firman Allah. Tetapi seperti para penganut Tritunggal, ya, sebelum mereka memecah belah firman Allah, mereka kan sudah memecah belah Allah. Allah satu dibilang Allah tiga. Walaupun cepat-cepat mereka mengatakan, oh, satu yang seperti apa? Itu Esa. Gitu. Ya memang Esa itu satu. Tapi mereka tidak mau. Mereka mengatakan satunya seperti apa? Karena mereka ingin menggolkan Allah itu pribadi. Jadi ada pribadi satu, Bapa, pribadi dua, Anak, dan pribadi ketiga, Roh Kudus. Sudah dijelaskan berapa kali ya, bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu bukan Allah. Ya, Allah itu harus roh. Ya. Itu bukan nama Allah. Nama Allah yang ada di Alkitab adalah Tuhan Yesus Kristus. Orang diselamatkan bukan karena percaya kepada Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak. Tetapi orang diselamatkan karena percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang yang selalu diplesetkan oleh para penganut Tritunggal, terutama yang saat ini sedang kita bahas, yaitu yang mengagung-agungkan pengajaran hipergrace ya. Ini sesuatu yang memang sengaja dipelencengkan. Ayat dari 1 Korintus 13 ayat 13 ya. Ini adalah satu paket ya. Dengan demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Itu adalah satu paket ya. Yang paling besar diantaranya ialah kasih ya. Untuk orang selamat ya, jelas harus beriman, kan begitu ya. Tanpa iman ya, manusia tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, pertanyaannya, iman kepada siapa? Ya, kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
Jelas keselamatan itu oleh iman kepada Kristus Yesus, bukan iman kepada Bapa, bukan iman kepada Allah Tritunggal. Ini ayatnya. Tetapi kalau masih tegak tengkuk juga, ya silakan saja. Kalian nanti akan menghadapi tahta putih. Kalian ya silakan nanti berdalih di hadapan Yesus. Karena hakimnya kan Yesus. Hakim yang adil ya. Jadi iman itu kepada Kristus Yesus. Tanpa iman orang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi tanpa iman orang tidak mungkin selamat. Iman juga harus kepada Yesus, bukan kepada yang lainnya. Ini ayat-ayat Alkitab, ya. Lalu para penganut hipergrace itu mengatakan, ya, dalam pembacaan kita itu, dalam 1 Korintus 13 ayat 13, ya, kalau dulu awalnya mereka memecah belah Allah menjadi 3, sekarang ayat ini pun dipecah, ya. Dengan demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, ya, 1, pengharapan dan kasih. Lalu mereka, karena ada ayat selanjutnya yang mengatakan, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, manusia diselamatkan oleh Allah. Nah, itu menurut mereka, ya. Memang kita mengatakan seperti itu, ya. Jadi yang mereka plesetkan adalah, ya, Allah dengan kasihnya menyelamatkan manusia. Jadi manusia tidak perlu lagi punya iman, tidak perlu lagi punya pengharapan. Cukup manusia diam, ya. Sekali selamat tetap selamat, ya. Karena keselamatan itu dari Allah. Jadi mereka mencoba memisahkan iman dan pengharapan dengan kasih, ya. Ini liciknya. Kenapa? Mereka lalu menonjolkan, oh yang terbesar adalah kasih. Tapi kalau kita mau baca ayat-ayat sebelumnya, ya, 1-3, itu menjelaskan, ya, tanpa iman seperti ini, tanpa iman gitu, ya, ya. Lalu ayat 4 menjelaskan kasih itu apa, ya. Lalu ayat 8 mengatakan kasih tidak berkesudahan, ya. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, ya, karena nubuat kita tidak sempurna, ya, dan pengetahuan kita tidak lengkap. Ya jelas saat ini tidak lengkap, itu firman Allah. Semua yang di bumi ini tidak lengkap, tetapi nanti kita lihat ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Nah, kapan lihat itu muka dengan muka? Nanti setelah kita diselamatkan. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi untuk selamat, ya, kan dari pihak Allah ini sudah selesai, ya. Firman sudah menjadi manusia, mati di kayu salib, ya. Dia sudah melakukannya itu, ya. Dia sudah mati di kayu salib, ya, manusia itu. Dia sudah menggenapi Taurat dan sudah membatalkan Taurat. Sebab itu dia katakan sudah selesai. Dari pihak Allah sudah selesai, ya. Lalu dia sekali lagi, ya, melakukannya, ya, dalam Ibrani 9 ayat 28. Kita baca Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah, ya.
Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, sekali lagi dia menampakkan ya, menyatakan maksudnya ya, dirinya ya, untuk apa? Menganugerahkan keselamatan itu. Kepada siapa? Kepada orang yang menantikan dia. Dengan demikian, orang-orang yang menantikan dia itu adalah orang-orang yang beriman kepada dia, kepada Kristus Yesus. Dari pihak Allah sudah selesai. Sekarang bagaimana dari pihak manusia? Mau percaya atau tidak? Ya, mau beriman atau tidak? Kan begitu. Kalau tidak percaya, binasa. Tetapi kalau percaya ya terhadap pengorbanan Yesus itu, ya, dia selamat. Tidak berhenti sampai di situ. Sebagai ekspresi keselamatannya itu, dia memberi diri dibaptis sesuai dengan firman Allah. Dibaptis yang benar sesuai dengan Alkitab. Sekali lagi, dibaptis dalam nama Yesus, bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena nama Allah itu adalah Yesus, bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu bukan Allah dan bukan juga nama Allah. Sudah mengerti sampai sini? Ya. Jadi hati-hati dengan kelicikan para penganut hipergrace itu ya. Mereka mencoba memisahkan antara iman pengharapan, mereka pisahkan tuh ya dengan kasih, gitu. Jadi mereka mencoba menghilangkan iman dan pengharapan, tinggal kasih, gitu ya. Manusia diselamatkan oleh kasih Allah, betul. Tetapi dalam hal ini ada respon manusia, yaitu percaya. Beriman itu percaya. Bukannya diam-diam atau orang yang tidak percaya lalu selamat. Mana mungkin orang tidak percaya Yesus adalah Allah itu mereka selamat? Tidak mungkin. Apalagi mereka yang membenci dia. Tidak mungkin mereka selamat. Apalagi mereka yang menolak keselamatan itu. Tidak mungkin. Nah, jadi hati-hati ya. Bapak Ibu sekalian ya, hati-hati dengan pengajaran hipergrace ini. Ya, mereka mencoba itu, ini licik, ya. Yang mereka tonjolkan adalah kasih. Nah, mereka pisahkan itu. Ini kan ada dua pihak, ya. Ada pihak Allah, ada pihak manusia, ya kan? Orang-orang yang selamat adalah orang yang beriman kepada Kristus Yesus. Seperti yang tadi yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Bukan kepada Bapa atau kepada Allah Tritunggal yang selamat. Tidak. Atau diam saja gitu ya. Oh tidak ada respon manusia. Oh tiba-tiba manusia selamat. Tidak. Yang selamat adalah orang yang beriman kepadanya. Jadi ini satu paket ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Orang harus beriman dulu kepada Kristus Yesus untuk dapat selamat. Ya, kalau orang tidak beriman, tidak akan pernah selamat. Itu kelicikan daripada hipergrace, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, saya percaya bahwa kalau Bapak Ibu menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar, maka apapun siasat licik dari setan ya yang memakai orang-orangnya ya, untuk memecah belah ya, Allah, untuk memecah belah firman Tuhan ya, pasti Bapak Ibu punya alarm. Alarm maksudnya begitu mendengar hal-hal yang tidak alkitabiah, Bapak Ibu langsung mengerti, oh ini tidak alkitabiah. Oh ini kelicikan-kelicikannya. Amin. Sebab itu baca Alkitab dan sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah Alfa Omega. Maka Bapak Ibu akan selamat
Karena apa? Karena kita akan mengerti kitab suci. Karena Yesus sendiri yang akan membuka pikiran kita. Ya, sehingga kita mengerti kitab suci. Ya, itu yang harus dimengerti ya. Bukan Bapa yang membuka pikiran kita, bukan Allah Tritunggal yang membuka pikiran kita, bukan, melainkan Yesus sendiri. Itu terdapat dalam Lukas 24 ayat 35. Shalom.